Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, al-akhwat wal ummahat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk-Nya dengan sifat-Nya yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah, maha bagus dan mencintai keindahan. Artinya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam syariatnya, tujuannya adalah untuk menjadikan indah hidup manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan petunjuk kebaikan bagi manusia, yang itu merupakan sebab indahnya kehidupan mereka, baiknya keadaan mereka, dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka di dunia, kemudian balasan kebaikan yang lebih sempurna Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan bagi mereka di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan pahala bagi mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Makanya
ibu-ibu, akhwat dan ummahat serta ikhwan sekalian yang hadir rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam, menurunkan petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Maha mengetahui segala kebutuhan kita, semua yang kita inginkan dalam kehidupan kita itu hanya akan terpenuhi dengan baik kalau jiwa dan raga kita benar-benar menerima Islam dengan sepenuhnya, dengan lapang. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui manusia tidak mungkin indah hidupnya, tidak mungkin tenang dan damai jiwanya kecuali dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah hamba-hamba yang fakir, penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan, lemah, selalu bergantung karena kekurangan dirinya. Hamba-hamba yang fakir butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi manusia diciptakan dalam kondisi seperti ini. Tidak sempurna keadaan dirinya, penuh dengan kekurangan, lemah. Butuh tempat bergantung. Makanya hati itu punya fitrah, jiwa manusia punya fitrah, selalu mencari tempat sandaran. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui persis tentang kebutuhan manusia ini, dialah yang maha kaya, maha kuasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itulah dia mensyariatkan petunjuk-petunjuk kebaikan dalam agama. Jadi di sini perlu kita sadari, akhwat dan ummahat serta ikhwan sekalian, agama Islam itu diturunkan karena memang manusia butuh. Tidak mungkin baik hidupnya di dunia apalagi di akhirat kalau mereka tidak berislam dengan benar. Dan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dialah yang lebih tahu dan maha mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki makhluk yang diciptakannya. Bagaimana untuk menjadikan kebaikan dan kebahagiaan hidup bagi mereka. Nah, dari sinilah kenapa kebutuhan kita terhadap Islam, terhadap petunjuk Allah seperti diterangkan oleh para ulama, lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kalau makan dan minum itu maksimal hanya akan berpengaruh kebaikan pada fisik kita. Itu pun kalau berlebihan bisa mencelakakan. Tetapi kebutuhan kita terhadap Islam itu adalah kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan yang berhubungan dengan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Yang sungguh hati manusia tidak akan bisa merasakan tenang, berarti anggota badannya juga tidak akan bisa merasakan tenang, baik, sebelum dia memahami dengan benar, kemudian mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kita kenal bersama, menyebutkan sebuah pernyataan, an-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia itu butuh kepada petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan petunjuk Allah dibutuhkan oleh manusia setiap saat sesuai dengan jumlah tarikan nafas mereka. Coba kita perhatikan. Ayat wal akhwat wal ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah. Manusia punya hati. Setiap hati manusia punya fitrah. Dia mesti akan mencintai sesuatu. Mencintai pasangan hidupnya. Suami kepada istri, istri kepada suami, atau kepada anak-anak, atau kepada orang yang terdekat dengannya, orang tua, saudara, maupun yang lain. Hati punya fitrah, takut kepada sesuatu yang dianggap bisa mencelakakannya. Hati juga punya fitrah, berharap bersandar kepada sesuatu yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Perasaan-perasaan seperti ini akan muncul konsekuensinya dalam kehidupan kita. Kita bertemu orang yang kita cintai, tentu kita ingin bahagia hidup dengannya. Kita bertemu dengan sesuatu yang kita harapkan, jadikan sandaran, takut, dan seterusnya. Subhanallah, karena hati manusia itu Allah yang ciptakan, maka Allah menjadikan ketika perasaan tersebut, meskipun asalnya fitrah, salah ditempatkan, maka justru perasaan-perasaan yang bersifat fitrah ini akan menjadi malapetaka bagi manusia. Kalau dia tidak arahkan sesuai dengan petunjuk Islam. Makanya, jangan pernah bermimpi bahagia kalau tidak kenal petunjuk Allah dan bersemangat mengikutinya. Jangankan dalam perkara-perkara yang jelas-jelas maksiat. Keburukannya sudah pasti. Perkara yang asalnya fitrah, kita mencintai orang yang kita dekat dengan kita, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, fitrah. Tapi dari sisi ini, kalau tidak terbimbing dengan petunjuk Allah, maka cinta yang seharusnya indah berganti menjadi malapetaka. Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk memberikan kebahagiaan yang hakiki kecuali kepada orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Nah, ini kenyataan yang harus kita fahami ketika kita menyikapi kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita mengusahakan diri kita dekat dengan sebab-sebab ketenangan. Sehingga kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa dekat dengan agama? Kita sudah yakin agama itu adalah kebaikan utama bagi diri kita. Tapi kenapa kok kita kurang semangat? Saat ini kita lebih semangat kalau diundang makan yang enak. Iya kan? Lebih semangat kalau belanja di mall.
lebih semangat kalau melihat-lihat perhiasan yang indah. Padahal kita semua sudah tahu secara teori, ini tidak mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Berarti ada satu benang merah yang harus kita tahu, jalurnya harus ditarik untuk membuat diri kita nyambung dengan agama. Agama itu yang terindah. Harusnya hati kita paling merasakan nikmat ketika dekat dengan agama. Harusnya jiwa kita secara otomatis berlomba mendekatkan diri kepada agama, karena itu adalah sesuatu yang memang diciptakan sesuai, diturunkan sesuai dengan keadaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, agama diturunkan oleh Allah. Kedua-duanya harusnya klop. Ketika ada penghalang-penghalang ini harusnya dihilangkan. Nah, ketika bertemu dua hal ini dengan benar, inilah yang menjadi kebahagiaan puncak dalam kehidupan manusia di dunia, yang kemudian balasan di akhirat tergantung dari apa yang dialami manusia di dunia ini. Inilah makna ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, yang menjadi inti pembahasan kita di kajian pagi atau siang hari ini. Ucapan beliau yang sangat terkenal. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Jadi tidak merasa bahagia dengan agama di dunia, jangan berharap untuk bahagia di akhirat. Syaratnya masuk surga di akhirat adalah ketika kita telah merasakan surga di dunia. Inilah yang namanya surga hati. Perasaan tenang dan damai ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan bahagia ketika kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Makanya saya katakan tadi, kecintaan kepada manusia, kecintaan kepada orang-orang yang kita cintai akan semakin indah kalau landasannya cinta kepada Allah yang menjadi dasar dari semuanya. Ketakutan kita kepada makhluk yang membuat kita gelisah, selalu mencari sebab untuk menyelamatkan diri. Ketika ketakutan ini kita jadikan kepada Allah, maka dalam ketakutan ini ada keamanan, ada ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka sesuatu yang dicintainya itu akan menjadi azab, siksaan bagi dirinya. Wa man khafa ghairahu sullita alaihi. Siapa yang takut kepada selain Allah, ketakutannya kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah, maka justru sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man alaihi. Siapa yang mengutamakan sesuatu lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu itu akan menjadi kesialan untuknya. Wa man arda ghairahu bisakhatihi askhatuhu alaihi wala budda. Dan barang siapa yang mencari keridhaan makhluk meskipun dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikan makhluk itu justru murka kepadanya, dan itu mesti terjadi. Jadi kita perhatikan, ya, akhwat dan ummahat serta ikhwan sekalian rahimakumullah.
sebenarnya problem-problem kita dalam kehidupan itu kurang lebih berkisar pada masalah bagaimana kita menata hati menghadapinya. Tidak mungkin kita katakan di dunia ini tidak ada masalah. Tidak mungkin kita tidak bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin kita meninggalkan yang namanya kita butuh untuk membeli sesuatu, makan dan minum dan seterusnya. Nah, ketika problem-problem ini kita hadapi dengan suasana hati yang tenang, maka itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tapi kalau kita hadapi dengan salah, maka sesuatu yang asalnya tidak menjadi masalah pun akan menjadi masalah bagi orang seperti ini. Ingat, dunia itu tentu beda dengan akhirat. Tempat yang cuma ada kesenangan dan tidak ada masalah padanya, yaitu di surga. Cuman saat ini kita berpikir, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dunia dengan tenang. Tenang dalam arti yang sesungguhnya, yang kemudian dengan ketenangan ini membawa kita selamat menjalankan hidup di dunia supaya dapat kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itu keadaannya. Jadi jangan kita menyangka, sudahlah, saya hidup di dunia begini-begini saja, yang penting di akhirat masuk surga. Wah, kalau bisa seperti ini semua orang mau. Semua juga orang ingin. Tapi masalahnya, orang yang salah dalam bersikap hidup di dunia, akibatnya taruhannya adalah akhirat. Taruhannya adalah akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tanda-tandanya atau ciri-cirinya sudah kita rasakan saat ini. Ingat, petunjuk Allah itu sempurna. Ketika kita salah, mesti ada dalam Al-Quran ciri-ciri atau penjelasan yang menyebutkan saat ini kita memiliki ciri-ciri orang-orang yang keliru imannya. Orang-orang yang salah dalam keikhlasannya. Kalau kamu terus begini, kamu akan celaka. Contohnya saat ini, seperti yang akan kita bahas. Tentang surga hati. Perasaan nikmat, ya manisnya iman, perasaan nikmat ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berpikiran seperti ini. Saya sudah dalam agama saya biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang penting saya sudah belajar tauhid, sudah belajar sunnah. Adapun untuk terlalu semangat, saya biarlah untuk yang biasa-biasa saja. Sekarang pernyataan biasa-biasa saja ini apa maksudnya? Kalau kita katakan saya ingin biasa-biasa saja, sederhana dalam agama, selamat, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau yang biasa-biasa ini tidak sampai kepada standar untuk selamat, bagaimana kira-kira? Masalahnya di situ. Kalau kita bisa menjamin diri kita dengan yang biasa-biasa dalam tanda kutip tadi, kita sudah selamat, alhamdulillah. Dapat jaminan nikmat yang kekal abadi di akhirat. Masalahnya kalau tidak bagaimana? Dan ingat, dari pernyataan ini saja, dari kandungan pernyataan ini saja, saya ingin biasa-biasa dalam agama, wallahi demi Allah ini sudah menunjukkan orang ini tidak punya selera yang tinggi dalam kebaikan. Orang itu akan dapat kemuliaan sesuai dengan bagaimana dia merasa mulia dengan agama. Agama itu tinggi, diberikan kepada orang-orang yang punya selera tinggi seperti kita bahas semalam. Jadi, kalau orang sudah berpikiran, saya sudah biasa-biasa saja dalam urusan agama, tidak mungkin Allah akan berikan kebaikan besar untuk dirinya. Kenapa kalau untuk urusan-urusan dunia semua orang berlomba-lomba? Semua orang selalu mencari yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling bagus kualitasnya.
sementara untuk urusan agamanya dia mengatakan biasa-biasa saja. Tidak mau kelihatan bersungguh-sungguh. Padahal sudah kita ketahui bersama, hidayah dari Allah itu diberikan kepada manusia tergantung kesungguhannya. Siapa yang bersungguh-sungguh dan besar kesungguhannya, dapatkan hidayah yang sempurna. Siapa yang biasa-biasa, dapatnya apa? Mungkin tidak dapat apa-apa, kalaupun dapat kurang. Tidak memenuhi standar untuk selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu keadaannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh artinya seleranya tinggi. Tidak ingin biasa-biasa saja. Inginnya yang luar biasa dalam urusan agama. Dalam hubungan dengan Allah, itu manusia ya diperintahkan untuk memasang target yang tinggi karena ini kemuliaan yang kekal abadi. Tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, mereka inilah yang kami akan berikan hidayah yang sempurna kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan kami. Hidayah tergantung dari kesungguhan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Allaqa subhanahul hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung dari kesungguhan manusia. Maka orang yang paling besar mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar dan paling sempurna kesungguhannya, perjuangannya, yang paling besar upayanya dalam memuliakan dirinya. Akhwat dan ummahat serta ikhwan sekalian rahimakumullah, ingat, ini saya perlu sebutkan di awal, karena ini kita akan belajar, saat ini kita akan mengkaji satu kedudukan yang tinggi dan tertinggi. Satu kedudukan yang mulia. Meraih surga hati. Yang sangat disayangkan, ya, sebagian orang, seperti yang saya katakan tadi, selalu mengatakan bahwa kedudukan yang tinggi itu kan cuma untuk para nabi, para sahabat. Adapun kita inginnya yang biasa-biasa saja. Yang penting masuk surga. Iya, kalau masuk surga. Seandainya bekal yang dibawa orang yang ingin biasa-biasa ini tidak cukup, apakah dia akan sampai ke surga? Satu pernyataan penting yang kita renungkan dari ucapan Imam Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pernyataan yang patut untuk kita renungkan, sekaligus menjadi tamparan bagi orang yang ingin biasa-biasa saja tadi. Beliau pernah mengungkapkan seperti ini. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." Ketika kamu, ya, seorang hamba mengamalkan amalan soleh, tapi dia tidak merasakan nikmatnya, tidak merasakan indahnya, ketenangan dalam hatinya ketika beramal soleh. Kalau ada yang merasakan seperti ini, maka hendaknya dia mencurigai amalnya, mencurigai imannya. Ingat, amalan soleh itu disyariatkan oleh Allah lebih nikmat rasanya dibandingkan makan yang enak ketika kita sedang lapar. Kenikmatan yang dirasakan hati ketika beribadah, beramal soleh harusnya lebih tinggi daripada kenikmatan makan yang enak. Nah sekarang,
Banyak orang yang belum merasakannya. Kata Ibnu Taimiyah, berarti curigai imannya ada yang tidak beres dalam keimanannya. Kenapa seperti itu? Beliau berkata, fa innallaha azza wa jalla syakurun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakur. Maha berterima kasih, maha membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang sempurna. Lebih daripada apa yang mereka amalkan. Loh, apa hubungannya dengan nama Allah Asy-Syakur? Kata beliau, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tuma'ninatin wa insyirahin wa qurrati ainin. Berarti makna nama ini, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan bagi orang yang mengamalkan amal kebaikan. Apa balasannya? Dia akan merasakan manis dalam hatinya, nikmat dalam hatinya, halawah. Dia akan merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Bahkan dia akan merasakan qurratu ain, penyejuk bagi hatinya dengan amal tersebut. Fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul, maka barang siapa yang tidak merasakan itu, berarti amalnya rusak, amalnya cacat, imannya tidak beres. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah pertanyaan. Berarti, ya, kalau orang beramal tidak merasa nikmat dengan amalnya, tidak merasa nikmat dengan amalnya, buktinya dia tidak bersemangat, berlomba-lomba dalam mengamalkan amal kebaikan. Amal yang dikerjakannya hanya sekedar rutinitas, bermalas-malasan. Kira-kira yang seperti ini, imannya sudah benar atau belum? Menurut pernyataan Ibnu Taimiyah tadi, berarti belum benar. Sebagian kita menganggap orang yang merasakan manisnya iman itu, nikmatnya ketika beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu kan cuma untuk orang-orang yang tinggi, standar tertinggi. Saya cuma ingin standar yang pas, tidak perlu tinggi-tinggi. Nah, Ibnu Taimiyah sekarang menjadikan standar itu adalah kamu beramal rasakan nikmat. Kalau tidak, berarti imanmu rusak. Ada yang tidak beres. Lah, berarti apa yang dikatakan oleh orang yang ingin biasa-biasa tadi, ternyata biasa-biasanya belum memenuhi standar. Kalau orang yang dikatakan imannya cacat, imannya rusak, kira-kira dia sudah memiliki bekal standar untuk masuk surga atau belum? Kira-kira? Belum. Harus segera dibenahi. Ini merupakan harga mati, bukan tawar-menawar. Jadi jangan kita bayangkan ternyata dalam urusan agama itu kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tidak. Lah, sekarang ada yang bertanya, kalau begitu Ustadz, beragama itu sulit sekali. Tidak sulit, Anda yang mempersulitnya. Dengan mempertahankan keadaan Anda saat ini, mempertahankan iman yang belum beres ini, itu yang menjadikannya sulit. Wallahi, kalau kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita untuk menerima agama ini, kita akan merasakan agama itu nikmat, indah, dan mudah. Sehingga setelah itu orang bukan cuma semangat beragama, bahkan berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Berlomba-lomba dalam mengerjakannya karena dia telah merasakan nikmatnya. Seperti sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang para nabi dan para rasul. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar keamalan soleh, mencari dan memburunya, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi maksudnya apa? Pembukaan yang saya sampaikan ini
adalah untuk memberikan kesimpulan yang harus kita yakini, bahwa Islam itu adalah keindahan yang tertinggi untuk hidup kita, untuk hati kita, untuk jiwa dan raga kita. Mengusahakan untuk merasakan kenikmatan iman, perhiasan iman, ini adalah harga mati yang harus kita usahakan saat ini, supaya baik semua urusan-urusan dalam kehidupan kita di dunia, supaya kita selamat, dan ini syaratnya untuk bisa meraih kenikmatan surga di akhirat nanti, seperti pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang saya nukilkan sebelumnya. Makanya ketika kita membahas tentang upaya untuk menggapai surga hati, ini pembahasan yang dibutuhkan semua orang, yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Karena ini ternyata menyangkut keselamatan diri kita, menyangkut standar iman kita yang benar, yang dengan itu kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita bertemu dan menghadapnya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada kerusakan padanya. Hati yang bersih artinya adalah hati yang menerima Islam dengan gembira, dengan senang. Inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan petunjuk yang sempurna dari Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya, akan bukakan hatinya menerima Islam dengan gembira. Barakallahu fikum. Ayatul akhwat wal ummahat wa ayyuhal ikhwah al-hadirin rahimakumullah, a'azzakumullah. Sekarang kita akan melangkah kepada pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui ternyata Islam itu indah, dan dia merupakan keindahan yang paling didambakan oleh hati manusia. Bahkan sebelum mendapatkannya, hati itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai. Oleh karena itu sangat bodoh dan keliru orang yang malas berislam dengan pandangan yang sangat menyimpang, ya, dengan pikiran yang sangat keliru. Dia malas berislam dengan menganggap Islam itu mempersulit dirinya, kemudian dia mencari kebahagiaan, sebab ketenangan kepada selain Islam. Ini orang yang sangat rendah dan bodoh akalnya. Kecuali kalau Anda diciptakan oleh selain Allah, hati Anda bukan Allah yang ciptakan, mungkin Anda bisa bahagia dengan urusan lain selain petunjuk Allah. Disinilah, ya, orang yang berpikir dengan pandangan akal sehat, tidak mungkin dia berani jauh dari Islam. Tidak mungkin dia akan malas-malas untuk belajar dan mengamalkan agama. Ada satu kendala atau satu semacam kerancuan syubhat yang perlu kita singkirkan dari awal. Tentu saja sebenarnya masalah ini mungkin sudah sering kita dengarkan penjelasannya. Cuma saya ingin ulangi karena berhubungan dengan materi yang kita bahas. Satu kendala yang perlu kita luruskan dari awal, ya, yaitu pernyataan. Dan ini saya kalau tidak salah ingat saya pernah ungkapkan juga di salah satu kajian di Pekanbaru di sini. Pertanyaan, kalau kita ditanya berislam dengan benar, mengusahakan kesempurnaan iman, kemanisan iman, usaha untuk memperbaiki hati agar bisa merasakan keindahan yang hakiki dengan mengamalkan petunjuk Allah.
itu dimudahkan oleh Allah atau itu mudah bagi kita atau sulit? Apa jawabannya? Antum yang ikhwan, apa jawabannya? Kita akan lihat siapa yang lebih unggul antara jawaban ikhwan dan akhwat. Ibu-ibu tidak boleh berselisih, nanti kalah sama ikhwannya. Ikhwannya diam-diam tapi menunggu jawaban yang terbaik. Silakan ibu-ibu duluan. Apa jawabannya ibu-ibu? Mudah? Insya Allah mudah. Berarti kalau mudah, ibu-ibu sudah merasakan semua ya? Hah? Sudah? Masya Allah, luar biasa. Tidak perlu lagi kita ngaji saat ini. Gantian yang menyampaikan pengajian, bukan saya. Jawabannya dengan tegas, ibu mengatakan itu dimudahkan. Meraih kesempurnaan iman, meraih keindahan dengan berislam, ketenangan jiwa ketika mendekatkan diri kepada Allah, itu dimudahkan. Kalau ikhwan jawabannya apa? Apa jawabannya? Dimudahkan juga. Jawabannya ikhwan dimudahkan juga. Ada jawaban lain enggak? Mungkin ada yang jawab gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Kenapa tidak ada yang jawab sulit? Hah? Kenapa tidak ada yang berani mengatakan itu sulit? Buktinya saya belum merasakan. Iya kan? Siapa yang saat ini merasakan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat rasanya daripada makan yang enak ketika lapar? Sudah ada yang rasakan? Kalau Nabi dan Rasul iya alaihi wassalatu wassalam. Kita sekarang sudah belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Sudah atau belum? Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Sekarang, untuk yang mengatakan itu dimudahkan, bagaimana Anda menjawab beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan pernyataan seperti ini? Misalnya dalam surat Al-Muzammil, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu Al-Quran yang merupakan qawlan thaqila, ucapan yang isinya itu berat. Thaqil, sulit. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya nahnu, kami akan menurunkan kepadamu, kamilah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah dengan sebenarnya. Ayat berikutnya, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu ketika mengamalkan hukum-hukum Allah. Bersabar ketika mengamalkan berarti butuh perjuangan. Berarti ringan atau berat? Berat karena butuh bersabar. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ahkamur Rabbi subhanahu kathiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan kebanyakannya menyelisihi kepentingan-kepentingan pribadi dan hawa nafsu manusia. Bagaimana cara kita menjawab ayat ini dan pernyataan Ibnu Qayyim ini? Tadi kita katakan mudah. Allah mengatakan ucapan yang berat. Kemudian Allah mengatakan bersabarlah menghadapi, menjalani hukum-hukum yang diturunkan dalam Al-Quran. Berarti berat. Apa jawabannya? Awalnya berat. Ada yang bilang begitu. Benar. Apa lagi jawabannya? Karena apa? Saya nggak dengar. Karena selalu ada ujian. Ujian nasional ya? Ya, ada ujian dan cobaan. Apa lagi? Karena ada
hawa nafsu yang menghalangi. Insya Allah pada awalnya sulit, Iya. sedikit-sedikit dengan kita belajar dan mengamalkan, insya Allah Allah tolong dan insya Allah lama-lama akan lebih mudah dalam mengamalkannya. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Jadi awal-awalnya sulit, setelah kita belajar, kita tundukkan hawa nafsu di jalan Allah, maka kita mudah mengamalkannya. Jadi hukum asalnya, kebaikan-kebaikan itu dimudahkan. Apa dalilnya bahwa kebaikan-kebaikan dalam Islam dimudahkan? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan, sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Allah mudahkan. Loh, kenapa sulit? Sulit itu ketika ada penghalang, yaitu hawa nafsu manusia. Nah, penghalang ini harusnya ditundukkan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan sulit terus. Makanya orang yang mengatakan tadi mau biasa-biasa karena dia merasa berat, sulit beragama dengan baik, kita katakan Anda keliru. Harusnya penghalang yang menjadikannya sulit dihilangkan. Harusnya berdoa kepada Allah agar dihilangkan, kemudian ikuti petunjuknya dalam hal yang berhubungan dengan perjuangan menundukkan hawa nafsu, supaya itu kemudian hilang, dan akhirnya Anda akan merasakan kemudahan, keringanan, dan kenikmatan lahir dan batin ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses inilah yang kadang-kadang membuat orang tidak sabar. Proses ini yang pada diri orang-orang yang lemah ditutupi oleh syaitan. Karena al-jannah, kata Nabi SAW bagaimana? Huffat bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Kenikmatan surga itu dilingkupi, ditutupi oleh syaitan, dikesankan, tertutup dengan perkara-perkara yang sulit. Kenapa begitu? Supaya Allah hanya memilih untuk bisa menembus tutup tersebut hamba-hamba yang punya selera tinggi, yang punya kemauan berusaha. Bukan orang-orang yang hanya ingin biasa-biasa saja. Itu hikmahnya. Makanya, disinilah setelah kita mengetahui ternyata permasalahannya ada pada penghalang yang ada pada diri kita, jangan biarkan ada penghalang tersebut. Ini seperti contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Perumpamaan yang beliau sebutkan, yang juga beberapa kali saya ungkapkan di kajian, yaitu makanan enak, ketika kita hadapkan sama orang-orang yang kondisinya fit, dia akan rasakan enak. Tetapi coba bawa ke orang-orang yang sakit. Hidangkan makanan, bawa ke rumah sakit. Kasih kepada pasien-pasien. Apakah mereka mau makan? Hah? Tidak mau. Kenapa dia tidak mau makan? Ada yang rasa pahit, iya kan? Rasa perutnya mual, tidak enak badannya, tidak mau makan dia. Padahal ini makanan yang paling enak untuk orang yang normal. Sekarang kalau begini keadaannya, masalahnya di makanannya atau di orangnya? Di orangnya. Buktinya, kalau makanan kita bawa ke rumah sakit, pasiennya tidak mau makan. Yang makan itu yang menjagainya, penunggunya. Dia mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, harta rampasan perang, ya. Makanya ini juga termasuk hal yang menjadi semangat orang menunggui orang yang sakit di rumah sakit. Berarti permasalahannya ada pada orangnya, berpenyakit sehingga tidak merasakan nikmat. Nah, kalau seandainya si sakit ini berprinsip, sudahlah, saya makannya biar sedikit saja, karena makanan ini ternyata saya makan tidak enak juga. Kalau dia mau berprinsip seperti pikiran yang bodoh, ya, sudah saya tidak mau makan, biar saya makan seperti ini, saya keadaanku, saya pasrah dengan keadaanku. Kira-kira ini pemikiran yang benar atau yang salah? Salah. Harusnya dia mencari sebab apa? Kenapa kok orang lain bisa makan enak, saya tidak bisa? Harusnya dia mengobati sakitnya, menghilangkan sebab dia terhalangi merasakan nikmatnya makanan tersebut. Barulah setelah itu, ya,
dia akan merasakan nikmatnya makanan tersebut. Ini keadaan yang perlu kita luruskan dari awal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang paling sempurna. Yang Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk menyelesaikan semua masalah manusia. Dan merupakan sebaik-baik cara untuk menghilangkan penghalang-penghalang tadi. Sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu ketika Allah turunkan akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang sempurna imannya. Karena apa? Ketika turun petunjuk Al-Quran, turun perintah, orang-orang yang sempurna imannya langsung menerima dengan lapang dada. Seperti orang yang makan, orang yang sehat diberikan makanan, ketika dia lapar langsung disantapnya. Bahkan Al-Quran lebih nikmat dibandingkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan petunjuknya dalam Al-Quran, hati manusia akan menjadi tenang. Taib, ini fungsinya Al-Quran. Sekarang, kenyataannya, ketika Al-Quran turun, tidak semua orang imannya sudah benar dan sempurna. Iya kan? Nah, kita-kita yang imannya lemah, apakah juga mendapatkan fungsi atau kebaikan dari Al-Quran? Dapat apa tidak? Atau Al-Quran itu hanya untuk mereka-mereka saja yang sempurna imannya? Apa jawabannya? Kita juga mendapatkannya. Bahkan mendapatkan bagian yang besar. Cuman ada prosesnya. Kalau mereka langsung merasakan nikmatnya, kita masih harus melakukan apa dulu? Orang yang sakit tadi supaya dia bisa makan enak, apa dulu yang dilakukannya? Harus mengobati dulu penyakitnya. Makanya Al-Quran itu petunjuknya sempurna karena menyelesaikan semua permasalahan manusia dalam satu kitab yang mulia tersebut. Dalam satu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bagi orang-orang yang sempurna imannya, ketika dia membaca, mengamalkan, mengikuti petunjuknya, dia langsung merasakan ketenangan, rasa nikmat. Nah, bagi kita yang belum sempurna imannya, menjadikannya sebagai pengobatan. Obat bagi penyakit hati kita. Makanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik peringatan dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik nasihat dan peringatan. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hatimu. Berarti sebaik-baik pengobatan adalah Al-Quran. Hati kita yang bermasalah sehingga belum bisa merasakan manisnya iman, Al-Quran adalah solusinya untuk mengobatinya. Jangan cari yang lain. Jangan cari cara yang lain untuk menjadikan hati kita tenang dan damai. Al-Quran adalah obatnya. Sekaligus sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan fungsi Al-Quran luar biasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ayat ini menjelaskan fungsi terbesar. Salah satu hikmah paling agung diturunkannya Al-Quran. Subhanallah, Allah maha mengetahui ternyata kebanyakan hamba-hambanya itu bukanlah orang-orang yang imannya sudah sempurna. Kebanyakannya masih ada sakit, masih berpenyakit. Makanya Allah jadikan pada anugerahnya yang terbesar yang diturunkan kepada manusia, yaitu pada petunjuk Al-Quran, anugerah yang terbesar yaitu obat bagi penyakit hati mereka. Obat yang akan bisa menghalangi,
yang akan bisa menghilangkan penghalang-penghalang yang berupa hawa nafsu yang selalu diperturutkan, kelalaian hati, yang kemudian ini akan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dihilangkan ketika manusia mempelajari Al-Quran dan mengamalkan petunjuk yang terdapat di dalamnya, yaitu ketika mengamalkan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang disyariatkan dalam Islam, yang ini ternyata tujuannya adalah untuk mengobati dan menghilangkan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri manusia tersebut. Oleh karena itu ini yang menjadikan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi, dan menjadikan kita lebih semangat untuk selalu dekat dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata masalah terbesar kita ada di situ, cara penyelesaiannya supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita istirahat sekitar 5 atau 10 menit, kemudian kita teruskan lagi. Mungkin ada yang ingin berwudu atau ingin ke kamar mandi, kita istirahat sebentar. Insyaallah setelah 10 menit kita akan teruskan lagi. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita teruskan kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ayatul akhwat wal ummahat wa ayyuhal ikhwa fid din, a'azakumullah. Ya, ikhwan, akhwat, kita teruskan kembali apa yang telah kita bahas. Jadi, setelah kita mengetahui firman Allah yang terakhir saya bacakan tadi, yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'du tentang yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran sebagai mau'idhah, nasihat atau petunjuk dari Allah, dan syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit di dalam dada atau yaitu dalam hati manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang diobati harus hati terlebih dahulu? Kenapa harus yang disebutkan obat penyakit dalam dada yaitu hati? Kenapa hati yang harus diutamakan? Karena hati itu adalah tempatnya iman, tempat ditanam pohon iman. Hati itu tempatnya cinta kepada Allah yang merupakan landasan utama Islam, tempatnya takut, berharap, bersandar. Itulah hati manusia. Kemudian juga karena sebab apa? Ada yang lain nggak sebabnya selain itu? Kenapa harus hati yang diutamakan pengobatannya? Karena hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan yang lainnya. Berarti dia asalnya pangkal segala kebaikan. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yaitu hatinya. Kalau hati ini baik maka akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Hati ini anggota badan kita yang tempat dia merasakan. Mungkin terjemahannya mungkin lebih pas dikatakan dia jantung, begitu ya. Karena hati itu bukan hati yang dimaksud dalam istilah kedokteran lever atau liver ya. Bukan itu, maksudnya jantung, tempat kita merasakan, tempat kita mencintai, tempat kita takut. Tempat yang menampung perasaan cinta, takut, dan berharap dalam diri manusia. Jadi, hati yang perlu diperbaiki karena alasan tersebut. Makanya, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggandengkan asal kebaikan itu sumbernya dari hati. Mulai dari ketakwaan,
Takwa yang hakiki adalah takwa hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke hati beliau. Maksudnya takwa yang hakiki, perbaikan asal yang harus diusahakan. Oleh karena itulah, kita kembali kepada permasalahan kita. Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati. Karena kalau penyakit hati ini sudah dibenahi, hatinya akan baik, semua anggota badan manusia akan baik. Berarti permasalahan kita adalah bagaimana menyampaikan pengobatan Al-Quran kepada hati. Bagaimana menjadikan hati dengan Al-Quran itu nyambung supaya kebaikannya baik yang diterima langsung bagi orang-orang yang sudah benar imannya, sudah sembuh penyakit hatinya, atau orang-orang yang masih berpenyakit hati supaya tersentuh pengobatan Al-Quran. Disinilah fungsinya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah-ibadah, amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, yang tujuannya untuk memperbaiki anggota badan manusia dan juga menyentuh hati untuk mengobati penyakit hati agar imannya benar, keikhlasannya benar, niatnya dalam ibadah tersebut menjadi benar. Jadi subhanallah, tidak ada penyembuh atau pengobat lain selain dari Al-Quran yang petunjuknya berupa amal-amal soleh yang disyariatkan dalam Islam. Ini inti dari tema yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yang merupakan inti dari buku yang saya tulis yang sampai pada sebagian antum, Menggapai Surga Hati dengan Ibadah Lisan. Sekarang kenapa ibadah lisan? Ini juga saya perlu jelaskan. Ibadah lisan itu yang saya maksud di sini, membaca Al-Quran, berzikir, memuji Allah, dan berdoa. Ini cuma contoh saja. Karena kalau kita mau saya contohkan dengan rinci semua ibadah terlalu banyak nantinya. Nanti bukunya menjadi terlalu tebal, begitu. Saya contohkan dengan ibadah lisan yang 3 ini karena ini ringan. Mudah kita lakukan. Ternyata yang mudah dan ringan ini, subhanallah, pengaruhnya dalam memperbaiki hati kita, dalam upaya menyempurnakan iman kita sangat besar pengaruhnya. Tapi sekali lagi, kita kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Saat ini kebanyakan orang berzikir, orang yang rajin membaca Al-Quran, mungkin dia juga banyak berdoa, tapi ternyata doanya tidak pernah menyentuh hati. Terucap dengan lafaz, tidak ada perenungan dalam hati. Loh, sekarang yang mau diobati hatinya, kenapa tidak pernah tersentuh pengobatan? Karena orangnya lalai. Tidak berusaha untuk menyampaikan pengobatan kepada objek yang sakit. Akhirnya tidak sembuh-sembuh. Hasilnya, banyak zikir yang diucapkan, tapi pengaruhnya tidak terasa. Padahal satu saja yang diucapkan dan benar merasuk ke dalam hati, itu pengaruhnya dalam menumbuhkan pohon iman, pengaruhnya dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam hati, menyembuhkan penyakitnya, sangat luar biasa. Satu saja di antara zikir tersebut, apalagi di antara sekian banyak zikir yang diucapkan oleh seseorang dalam sehari-harinya. Inilah yang ingin kita tuju saat ini. Kalau kita sudah tahu pengobatannya seperti itu, alhamdulillah, pengobatannya pun kita miliki. Artinya dengan kita mengikuti pemahaman para ulama salaf dalam belajar agama, berarti sudah dekat dengan kita pengobatannya. Tapi sekarang cara menggunakannya, bersabar untuk mempraktekannya, itu yang jadi kendala. Ayatul akhwat wal ummahat,
akhwat dan ummahat serta ikhwan sekalian yang hadir, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu sebagai tempat segala kebaikan. Karena mengetahui ini, maka syaitan ketika ingin menyerang manusia, langsung kepada intinya, yaitu menyerang hati. Makanya semua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, semua kotoran penyakit hati merupakan bisikan syaitan yang menunggangi hawa nafsu manusia. Sehingga semua penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu yang merupakan sarana syaitan untuk merusak hati manusia. Nah, penyakit hati yang paling besar yang menjadikannya terhalang dari segala kebaikan, yang menjadikan hati itu selalu tertutup, penutup hitam, sehingga iman tidak bisa masuk dengan sempurna, selalu terhalangi. Penyakit hati yang terbesar adalah ghaflatul qalbi, kelalaian hati dari mengingat Allah. Kelalaian hati dari mengingat Allah. Penyakit ini ditambah dengan selalu memperturutkan hawa nafsu, ini adalah sumber dari segala keburukan yang akan menghasilkan buruknya semua amal manusia. Jadi inti utamanya terdapat dalam dua keburukan tadi, kelalaian hati dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat ke-27. Di bagian akhir-akhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Coba lihat, betul ayatnya ke-27? Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah. Dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusannya menjadi rusak, menjadi buruk. Ayat ke-28, ya, Al-Kahfi ayat ke-28. Jadi ayat ini menggambarkan yang menjadi inti penyebab kerusakan semua urusan manusia, amalnya rusak, keadaannya rusak, kehidupannya tidak pernah tenang, itu bersumber dari dua penyakit utama yang terdapat dalam batin manusia, yaitu ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati, dan kedua adalah selalu memperturutkan nafsu, hawa nafsu. Ibnu Qayyim yang menyimpulkan kesimpulan tersebut, beliau berkata dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, aslu kulli syarrin ya'udu ala syai'aini. Landasan utama segala keburukan kembali kepada dua perkara, yaitu al-ghaflah, kelalaian hati, dan yang kedua ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Nah, inilah penyakit yang harus kita bereskan. Allah mensyariatkan ibadah supaya hati kita terlatih selalu ingat Allah. Makanya ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari disyariatkan berturut-turut. Salat 5 waktu, kemudian dalam sehari-hari masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Kata para ulama, semua ibadah ini disyariatkan, ya, uqimat li dzikrillah. Disyariatkan atau didirikan tujuannya untuk menjadikan kita terbiasa ingat kepada Allah. Karena kalau hati sudah terbiasa ingat kepada Allah, tipu daya syaitan akan mudah ditangkal.
Kalau hati selalu terbiasa ingat kepada Allah, penyakit-penyakitnya akan cepat hilang. Dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Coba lihat, tentang masalah sholat saja. Sholat itu adalah ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling agung. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, sholat itu banyak manfaat kebaikannya. Sholat bisa menghapuskan dosa-dosa. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Banyak faedahnya, banyak fungsinya. Tapi yang paling besar di antara semua faedah dan fungsinya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati, agar hati selalu ingat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahyu yang diturunkan kepadamu berupa Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan buruk, keji dan mungkar. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar lagi. Jadi berzikir kepada Allah lebih besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, firman Allah di akhir ayat ini menunjukkan bahwa tujuan terbesar disyariatkannya salat adalah untuk menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah, hatinya hilang dari kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah itu semuanya disyariatkan untuk tujuan ini. Makanya seperti yang saya terangkan dari awal, semua ibadah-ibadah itu disyariatkan untuk menghilangkan kelalaian hati. Itulah pengobatan hati yang paling utama. Nah berarti ya, sebenarnya permasalahan kita bukan karena kurang dalam beramal, tetapi kurang memperhatikan kualitasnya, kurang memfungsikan amal kita dengan fungsi yang maksimal. Sekarang begini, kita sekarang masih sering mengeluhkan sulit untuk meraih ikhlas dalam ibadah. Betul apa tidak? Sulit untuk kita bisa menghilangkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, iya kan? Saat ini kalau kita sudah terlena dengan dunia, lalai. Kira-kira itu penyakit atau bukan? Penyakit. Sulit untuk ikhlas, penyakit atau bukan? Penyakit. Tidak cinta kepada akhirat, penyakit hati. Tidak semangat dalam melaksanakan kebaikan, lebih semangat kalau diajak makan. Iya kan? Itu penyakit atau bukan? Penyakit. Ada sebagian orang ya yang mengatakan, sebagian ikhwan kita, kalau ingin lihat ikhwan-ikhwan semua berkumpul, jangan waktu pengajian. Lihat waktu ada undangan akikohan atau walimahan, berkumpul karena ada makan. Kalau pengajian ada yang hadir, banyak yang berhalangan. Tapi kalau sudah acara, sama seperti ibu-ibu, kalau sudah ada perkumpulan, ada pertemuan, Masya Allah, sempat-sempat dihadirkan. Itu keadaan manusia. Ini penyakit semua. Sekarang kita bertanya ketika ada permasalahan seperti ini. Dan banyak yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita ingin mengusahakan ikhlas? Kita sudah beribadah, kita sudah begini, tapi jauh dari ikhlas. Masih malas untuk mengamalkan ibadah. Bagaimana cara mengatasi keadaan ini? Padahal, ya, yang bertanya seperti ini sudah membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Apa ada yang kurang? Ada juz 31? Tidak ada kan? Yang ada juz yang lain, ya, juz Al-Pukat mungkin. Kalau juz untuk petunjuk Al-Quran sudah sempurna, iya kan? Kenapa dia sudah membaca Al-Quran dengan sempurna semua petunjuknya, tetapi imannya tidak diperbaiki juga atau sempurna juga? Berarti ada kendala kan? Ada masalah. Berarti masalah inilah yang
menjadikan kebanyakan orang ya ibadahnya itu tidak berfungsi menumbuhkan imannya. Padahal ibadah itu kalau ya berfungsi dengan baik untuk menumbuhkan iman. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah memperumpamakan iman itu seperti pohon yang baik. Dalam surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana indahnya perumpamaan yang Allah buat tentang pohon iman yang ditanam dalam hati? Seperti perumpamaan dari pohon iman yang ditanam dalam hati, seperti pohon yang baik yang kita tanam di taman, di pekarangan, atau di kebun kita. Pohon yang baik akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon iman ditanamnya dalam hati, hatinya kotor. Bagaimana masuk akarnya? Harus ada pembenahan, pembersihan tanahnya dulu, hatinya dibersihkan dulu supaya akarnya kuat. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kalau sudah seperti ini pohonnya, Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Baru buah-buahnya akan keluar. Buah-buahnya yang indah dan manis akan bisa dipetik setiap saat dengan izin Allah. Ini keadaan gambaran pohon yang indah. Pohon iman juga seperti ini. Nah sekarang, kenapa kita kebanyakan mengamalkan amalan? Saya katakan tadi, satu amal saja sudah cukup untuk memberikan pertumbuhan yang baik dari pohon iman kita. Tapi kebanyakan kita gagal memanennya. Bahkan yang keluar buah-buah yang pahit. Zikirnya lancar, tapi cinta kepada dunianya tidak berkurang-kurang. Apa yang ditanam, apa yang tumbuh. Berarti yang ditanam bukan pohon, tapi benalu yang ditanam. Puasanya lancar, tetapi semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak bersumber dari semangat berlomba-lomba. Akhirnya penyimpangan niat dalam ibadah, penyimpangan dari menempatkan cinta yang benar karena Allah sulit diraih oleh kebanyakan manusia karena kondisi ini bukan karena kurang ya, tetapi karena yang ada tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Itulah kendalanya. Nah makanya di dalam tema tentang menggapai surga hati dengan ibadah lisan, saya contohkan dengan 3 ibadah. Al-Quran, berzikir, memuji Allah, dan berdoa. Yang nanti kita praktekkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Al-Quran, tujuan diturunkannya sudah kita bahas tadi, menjadikan hati orang yang beriman tenang ketika mengingat Allah, mengamalkan petunjuknya. Obat bagi penyakit hati. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengeluarkan keberkahan dan kebaikan Al-Quran? Ini dia yang merupakan benang merah penyambung antara hati dengan petunjuk Al-Quran. Ternyata intinya ada pada permasalahan tadabbur, merenungkan dan menghayati. Allah menjadikan syarat untuk mendapatkan kebaikan Al-Quran adalah kalau kita mau membaca berhenti sejenak merenungkan isinya. Dan itu harus dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Surat Shad ayat ke-29. Jadi perhatikan, tadabbur
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah membuka mata hati kita agar bisa melihat keindahan Al-Quran. Kemudian membuka hati untuk bisa menyerap kandungan maknanya yang indah. Loh sekarang bagaimana caranya? Ya caranya bacanya bukan sekedar baca asal lewat. Artinya harus paham maknanya. Loh berarti harus paham bahasa Arab? Iya, harus paham bahasa Arab. Sebagian dari para ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab karena dengan itu kita bisa memahami Al-Quran dengan sempurna. Loh ternyata sulit membaca Al-Quran. Tidak sulit, yang bikin sulit itu adalah karena ada penghalang. Kalau kita hilangkan penghalangnya maka menjadi nikmat. Membaca Al-Quran dengan benar, ini adalah makanan hati yang paling utama. Bahkan hati tidak pernah kenyang, tidak pernah bosan untuk selalu menikmatinya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, dia tidak akan pernah puas untuk terus membaca firman-firman Allah. Bagaimana merenungkan Al-Quran? Minimal kita membaca terjemahannya. Tapi harus ada berhenti. Jadi tidak benar kalau orang membaca Al-Quran itu targetnya cuma sekedar banyak-banyakan. 1 hari 1 juz. Tapi tidak ada yang tertinggal dari petunjuknya. Karena dibaca seperti membaca orang yang tidak paham. Apa contohnya orang yang mengucapkan sesuatu tidak dipahami artinya? Orang yang lain kenapa? Orang yang mengucapkan sesuatu panjang lebar tapi tidak tahu artinya. Tidak dipikirkan maknanya. Orang yang sedang, tidur, berbicara? Ngelindur atau mengigau. Seperti orang mengigau. Tentu Al-Quran dibaca huruf-hurufnya berpahala. Tetapi kesempurnaan petunjuknya, apalagi dalam hal fungsinya mengobati penyakit hati, tidak akan terwujud dengan sempurna. Bagaimana caranya supaya Al-Quran itu menyentuh hati? Bagaimana caranya? Apakah dengan cara dibakar, dimasukkan di dalam air, kemudian diminum? Bisa kena penyakit nantinya. Itu kertas yang menyentuh, bukan Al-Qurannya yang menyentuh. Caranya, hatinya harus disentuh. Yaitu dengan cara merenungkan isi kandungan Al-Quran. Jadi bacaan yang benar Al-Quran itu, kita baca 1 ayat berhenti, renungkan, oh terjemahannya seperti ini. Ulang lagi baca ayatnya. Lebih utama lagi kalau kita sempatkan baca buku tafsir meskipun yang ringkas. Oh ternyata maknanya seperti ini. Baca ulang lagi, berhenti. Kemudian resapi maknanya. Pada saat itulah hati yang sakit tersentuh dengan pengobatan. Ini yang terjadi apa? Seperti orang yang berobat di dokter spesialis yang paling terkenal. Sudah diberikan resep yang sangat baik. Kemudian dia pulang ke rumah, resep tersebut hanya ditaruh dalam lemari yang indah dikunci. Tidak dibaca, kemudian tidak dibeli obatnya. Atau obatnya dibeli tapi tidak pernah diminum. Nah bagaimana yang sakit akan tersentuh? Ini nasib dari kebanyakan bacaan Al-Quran kita selama ini. Bacaan yang tergesa-gesa, yang hanya mentargetkan habis sekian juz dan sekian juz, tapi tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang berbekas. Karena tidak ada yang tersentuh. Jadi lisannya membaca, hatinya lalai. Karena hatinya tidak pernah dilibatkan dalam bacaannya. Bagaimana mau sembuh? Bagaimana hati mau ingat tentang kebesaran Allah, padahal Al-Quran lengkap menjelaskan tentang kebesaran Allah yang itu kalau direnungkan akan menjadi sebab perbaikan pada hati itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, hati mereka tertutup karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal mereka faham. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati mereka yang tertutup?
Jadi bahaya ya. Kalau kita membiarkan kelalaian terus, tidak mengobatinya, lama-lama nanti tertutup hatinya seperti orang-orang munafik. Kalau tertutup, kebaikan tidak akan bisa masuk selama-lamanya. Lihat contoh yang sangat mengerikan ya. Keadaannya orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij? Takfiriyun, pemberontak kepada pemerintah muslim. Pemahaman yang sesat, mengkafirkan. Padahal mereka itu hidup di zamannya, ya, cikal bakalnya, ya, apa ini pimpinan tertinggi mereka, Dzul Khuwaisirah, hidup di zamannya Rasulullah SAW. Yang pertama kali memprotes kebijaksanaan Rasulullah SAW. Kemudian banyak mereka hidup di zamannya para sahabat. Orang-orang Khawarij itu banyak yang penghafal Al-Quran. Ingat, penghafal Al-Quran. Qurra. Ketika mereka membaca Al-Quran, rajinnya para sahabat kalah. Penampilannya dalam masalah membaca Al-Quran luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, ketika menyebutkan ciri-ciri mereka, yahkiru ahadukum kira'atahu ma'a kira'atihim, wa salatahu ma'a salatihim, wa siyamahu ma'a siyamihim. Masing-masing kalian akan merasa sedikit bacaan Al-Qurannya dibandingkan bacaan mereka. Salatnya dibandingkan salat mereka. Puasanya dibandingkan puasa mereka. Sahabat saja kalah rajinnya. Sebagian dari kaum Khawarij digelari dengan kaum Sufriyah. Artinya orang-orang yang kuning dan pucat mukanya. Kenapa? Semalaman suntuk salat membaca Al-Quran, siangnya berpuasa. Tapi ternyata kenapa petunjuk Al-Quran tidak berfungsi sama mereka? Orang-orang Khawarij itu dikatakan sebagai anjing-anjing neraka. Karena mereka menimbulkan kerusakan besar. Memberontak, menghalalkan darah, membuat pertumpahan darah dan kekacauan. Orangnya kelihatan sebaik itu. Al-Quran tidak berfungsi sama mereka. Kenapa? Ternyata Nabi SAW menyebutkan inti permasalahan mereka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melampaui tenggorokannya. Artinya cuma dibaca di mana? Di lisan, di mulut. Tidak menyentuh hati, makanya tidak memperbaiki hatinya. Dibaca banyak pun seperti yang mereka nampakkan, tidak berpengaruh. Hatinya tidak tersentuh. Makanya Al-Quran ini kalau tidak kita fungsikan dengan baik, ya, tentu kita harus memperbaiki bacaan kita. Tapi ingat, baca tafsir supaya kamu bisa menyerap kebaikannya untuk hatimu. Hatimu jangan nganggur waktu membaca Al-Quran. Libatkan dia untuk dapatkan kebaikan. Justru hati yang lebih utama. Karena dia adalah tempat yang menentukan kebaikan bagi semua anggota badan. Dari sini sebagian ulama salaf seperti Imam An-Nawawi pernah menukil pernyataan. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Bukan Al-Quran itu salah, tidak. Tetapi kenapa Anda membaca tidak mengambil kebaikannya? Sementara syaitan terus menyerang hati, pengobatan yang kita lakukan tidak sampai kepada obat yang diserang, yang rusak atau yang sakit. Akhirnya Al-Quran tidak berfungsi maksimal. Nah, dari sini kita perlu luruskan metode kita dalam belajar Al-Quran. Di dalam tulisan ini saya cantumkan sebuah athar dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dari kalangan tabi'in yang menjelaskan metode belajarnya para sahabat ketika mereka belajar Al-Quran. Tidak buru-buru mengejar target harus selesai cepat, tidak. Tapi target mereka adalah menjadikan bekas Al-Quran masuk ke hati, berfungsi mengobatinya, berfungsi untuk menumbuhkan imannya. Akhirnya mereka berhasil menjadi generasi yang terbaik umat ini. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah ibn Habib Al-Kufi mengatakan, akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar.
fakunna nata'allamul Qur'ana wal ilma wal amala bihi ma'an. Kami mengambil belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat. Karena beliau ini pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum. Kami belajar Al-Quran dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami. Dulunya ketika mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, kalau mereka sedang mengkaji 10 ayat, maka mereka berhenti di 10 ayat tersebut, belajar isinya, belajar kandungannya, bagaimana mengamalkannya. Mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai benar-benar diambil pengaruhnya yang 10 ayat ini. Jadi belajarnya lama. Sampai disebutkan dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma belajar, berhenti untuk mempelajari surat Al-Baqarah, itu lamanya sampai 8 tahun. Surat Al-Baqarah 2 juz sekian. Berarti kalau kita hitung semua 30 juz dengan patokan ini, mungkin sampai mati tidak selesai. Hampir 100 tahun lamanya. Jadi maksudnya di sini bukan permasalahan sekedar cepat-cepat menyelesaikan. Para sahabat justru pelan-pelan mempelajarinya. Karena mereka tahu hati itu perlu diobati. Kapan lagi diobati kalau bukan pada saat membacanya? Tentu saja waktu kita belajar merenungkan Al-Quran, awal-awalnya kita akan mengalami kesulitan. Kita buka tafsir, kita harus baca dulu. Contohnya sekarang sederhana saja. Kita belajar surat Al-Fatihah. Baca dulu terjemahannya. Oh, terjemahannya seperti ini. Ayat yang pertama begini, baca tafsirnya. Waktu kita membacanya, kita mulai renungkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah ternyata Rabb yang menguasai alam semesta. Di awalnya kita memuji Allah. Kenapa saya harus memuji Allah? Kenapa Allah itu dipuji? Oh, ternyata Allah itu dipuji. Kita baca tafsirnya. Penjelasan para ulama, Allah itu dipuji karena limpahan nikmat dan karunia-Nya sempurna. Tidak pernah terputus-putus pada diri kita. Apalagi nikmat iman. Orang yang berbuat baik sekali saja sama kita, kita akan puji. Kita ingat jasanya. Apalagi zat yang kebaikannya tidak pernah terputus. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena ternyata sifat-sifat kesempurnaannya maha tinggi. Dengan itu dipuji. Ini kita renungkan satu ayat ini saja, itu sudah memasukkan dalam hati kita sifat selalu menisbatkan nikmat kepada Allah, selalu memujinya, dan itu akan bisa menjadikan hati kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati manusia punya fitrah, akan mencintai pihak yang selalu berbuat baik, berbuat kebaikan kepadanya. Bayangkan, baru alhamdulillahirabbil alamin sudah seperti ini pengaruhnya. Belum ayat-ayat yang lain kalau kita baca dan kita renungkan. Demikian pula waktu kita berzikir. Zikir itu kandungannya pujian dan sanjungan kepada Allah. Kalau hati telah tersentuh dengannya, niscaya hati itu akan benar-benar bercahaya. Hilang penyakitnya, hilang kelalaiannya. Tapi masalahnya saat ini begitu juga zikir. Kita banyak mengungkapkannya, banyak membacanya, tetapi hanya di lisan. Tidak kompak dengan hati manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, afdalul dzikri wa anfa'uhu, zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, ma wata'a fihil qalbul lisan, yang bersesuaian antara yang diucapkan oleh lisan manusia dan apa yang direnungkan dalam hati. Harus hatinya tersentuh waktu berzikir. Jangan asal lewat. Tidak kena objek yang sakit, tidak dilibatkan sesuatu yang ingin disembuhkan, bagaimana dia akan sembuh? Jadi kata beliau, zikir yang bersesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan direnungkan dalam hati, wa kana minal adzkarin nabawiyah. Yang zikir itu bersumber dari sunnah Nabi SAW, wa syahidadz dzakiru maqasidahu wa ma'ani, disertai orang yang mengucapkan zikir tersebut mempersaksikan kandungan isi dan maknanya.
Jadi ternyata ini inti daripada pengobatan dengan Al-Quran, pengobatan dengan amal-amal ibadah yang Allah syariatkan. Sekali lagi, ini tidak sulit karena ini justru merupakan proses untuk menjadikannya semua baik sehingga nanti akan menjadi mudah, menjadi ringan, dan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan hati kita yang paling besar, yang kalau hati itu sudah tenang, dia akan mudah ikhlas, mudah untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kecintaan apapun, mudah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang ini tentu merupakan kebahagiaan puncak yang diinginkan oleh manusia. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, inilah inti dari pembahasan dan juga tulisan ya yang sudah sampai kepada sebagian antum atau antunna, menggapai surga hati dengan ibadah lisan. Bisa dibaca, apa yang saya sampaikan tadi merupakan pengantar. Kemudian tulisan ini juga beberapa di antara petikannya terdapat di website ana yang pribadi ya, www.manisnyaiman.com, bisa dilihat. Ya, cuman yang ada di buku ini lebih lengkap lagi karena ada perangkainya dari semua penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepadanya. Maka semoga kajian yang kita bahas di kesempatan siang hari ini bisa diambil manfaatnya dan menjadi sebab perbaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuknya, memudahkan kita mengambil manfaat yang maksimal dari wahyu yang diturunkannya dalam rangka perbaikan dan pembersihan kotoran penyakit hati kita, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mudahkan kita untuk meraih kesempurnaan iman yang wujudnya berupa surga dalam hati kita yang kita rasakan di dunia, yang sesuai dengan itulah kita akan rasakan nanti surga di akhirat. Maka demikianlah, masih banyak keterangan yang perlu kita sampaikan, cuma mengingat waktu saja. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan ya di kesempatan lain jika Allah mengizinkan untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita dalam kebaikan, menjaga dan melindungi kita dari segala keburukan. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, masih ada waktu bagi yang ingin bertanya. Akhwat, kalau ingin bertanya langsung diperbolehkan, dipersilakan. Ya, silakan. Ada kertas, tolong. Ya, kita akan jawab dulu pertanyaan yang sampai ya. Ada pertanyaan yang sangat baik ya. Ustadz, saya baru mengaji dan datang ke Balai Sudirman. Masya Allah, taufik dari Allah. Saya lihat pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak berdandan tapi tetap cantik. Masya Allah, berarti semua cantik-cantik ya. Iya. Berarti insya Allah ini merupakan pertanda kebaikan dalam batin ya, karena kecantikan hati itu akan terpancar pada anggota badan. Yang saya tanyakan, saya mau seperti mereka, menghafal Al-Quran, hadis, dan taat pada suami, tapi saya minder Ustadz. Tolong kiat-kiatnya agar tidak malas dan merenung nasib yang sedang galau. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi kiatnya untuk bisa meraih kebaikan tersebut adalah pertama dan utama berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Kunci untuk mendapatkannya adalah rajin berdoa, memohon kepada yang punya perbendaharaan segala kebaikan. Kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Rajin berdoa. Kemudian ibu rajin menghadiri kajian di Balai Sudirman ataupun di tempat-tempat lainnya, kajian sunnah. Kemudian dengarkan radio Al-Hidayah FM. Untuk mengisi waktu kita daripada kosong, membuat lalai, dengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Rajin membaca buku, rajin introspeksi diri, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara. Usahakan ibu untuk berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Bagi akhwat juga, ibu ini minder, harusnya ibu ini didekati.
Jangan dicuekin. Ya, didekati yang baru datang kajian, didekati, ditanyakan kabarnya agar mereka merasa mendapatkan sambutan dan tidak merasa dirinya lebih rendah, ya. Jadi berusahalah ibu untuk berteman dengan mereka yang baik, yang kelihatan rajin dalam beragama. Insya Allah itu menjadi sebab dia akan selalu menasihati kita dan kita saling tolong menolong dengan dia dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, tetangga samping rumah mau walimahan anaknya. Teras rumah ana mau dipakai untuk panggung musik. Gimana menurut Ustaz, apakah ana izinkan atau tidak? Tidak boleh. Panggung musik tidak diperbolehkan. Karena tidak boleh kita tolong menolong dalam keburukan. Sekedar mengizinkannya itu sudah mendukung namanya, apalagi memfasilitasi membolehkannya itu tidak diperbolehkan. Justru yang benar kita harus menasihati dan mengingkarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihat, kalau tidak mampu minimal dengan hatinya, dan itu merupakan keadaan iman yang paling lemah. Mana yang lebih baik dikerjakan jika memilih salah satu, seperti melakukan sholat sunnah rawatib daripada zikir pagi dan petang, mana yang lebih besar pahalanya? Begini ibu, jadi amal-amal soleh itu ada kaidah tingkatan-tingkatannya secara asal. Contohnya, secara umum kalau dibandingkan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, doa, yang paling tinggi jelas sholat. Karena sholat ada Al-Quran di dalamnya, ada zikir, ada doa, iya kan? Sholat paling tinggi. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, berzikir memuji Allah. Keempat, doa. Ini hukum asalnya. Cuman dalam kondisi tertentu tingkatan ini bisa berubah. Misalnya setelah selesai sholat wajib, apa yang paling utama? Yang paling utama yang dikerjakan oleh Nabi SAW yaitu berzikir pada waktu itu. Istighfar, kemudian membaca zikir-zikir yang lain, subhanallah 33 kali, seterusnya. Itu lebih utama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, apakah saya setelah selesai salam dari sholat, saya boleh baca Al-Quran? Kita katakan boleh, tapi lebih utama Anda berzikir. Kenapa? Itu tempatnya berzikir yang Nabi SAW praktekkan pada waktu itu adalah berzikir kepada Allah. Kemudian, di waktu-waktu tertentu, misalnya antara adzan dan iqamat, termasuk waktu dijanjikan pengabulan doa, lebih utama kita perbanyak doa pada waktu itu. Karena ini tempat yang berhubungan dengan doa. Makanya, kalau kita selesai melaksanakan sholat yang wajib, yang paling utama urutannya, kita lakukan zikir dulu, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baru kita laksanakan sholat sunnah rawatib. Itu yang paling utama, sesuai dengan urutannya. Jika dulunya pernah berhutang kepada orang lain, tapi hutang tersebut pekerjaan haram, seperti pernah berhutang uang untuk membeli narkoba. Masya Allah. Apakah Anda harus membayar utang tersebut kepada si pengedar? Ya, tentu saja kalau keburukan seperti ini, kita telah bertobat darinya, tidak boleh kita serahkan uang dari pembayaran barang yang haram tersebut, kecuali kalau kita ingin nasihati dia. Kita katakan, ini utang, ya, karena ini merupakan, ada perjanjian dulunya untuk saya bayar, tapi saya ketahui itu adalah barang yang diharamkan. Saya kasih kamu uang ini bukan karena membayar barang tersebut, tapi mungkin kamu sedang butuh uang tersebut, tapi hendaknya kamu tinggalkan pekerjaan itu adalah diharamkan. Kalau untuk tujuan ini, ya, itu diperbolehkan. Sekedar kita berikan kepada dia sebagai hadiah, untuk bisa kita jadikan permulaan untuk menasihatinya agar dia mudah menerima nasihat kita. Kecuali kalau seandainya orang tersebut nanti akan mencelakakan kita kalau utangnya tidak dibayar. Namanya dia pengedar narkoba, bisa nekat membunuh atau punya anak buah. Kalau tidak dibayar kita akan dikejar-kejar. Nah, ini kondisinya terpaksa. Kita kasihkan karena keterpaksaan tersebut. Nah, bagaimana hukumnya saya mendatangi kuburan orang tua suami saya yang non-muslim, suami saya seorang mu'allaf? Ya, tidak boleh kita mendoakannya.
Nabi SAW pernah minta izin untuk mengunjungi kuburan ibunya, hanya diperbolehkan untuk sekedar datang saja, tapi tidak ada doa yang kita ucapkan untuk orang-orang yang mati dalam keadaan belum masuk Islam. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau sekedar datang dan tentu yang kita khawatirkan adanya kemungkaran di situ, misalnya ada perayaan-perayaan, ritual-ritual ibadah mereka, tidak boleh, kita hindari yang seperti ini. Jadi kuburan seperti ini kalau kita datangi dan tidak ada kemungkaran padanya, sekedar datang, ya, itu tidak mengapa selama tidak ada kemungkaran padanya, tetapi tidak boleh kita berdoa memohon pengampunan, karena itu orang yang sudah kita ketahui mati dalam keadaan kafir tidak berhak untuk didoakan. Bolehkah kita pergi ke majelis taklim daurah seperti ini memakai perhiasan gelang, perak, emas? Sebaiknya gamis seperti apa yang dipakai? Boleh memakai gelang, perak, emas sampai pun beratnya 10 kg. Yang penting semuanya ditutup, tidak ditampakkan. Ya, jadi ini termasuk pembahasan yang pernah saya tulis dan pernah saya ceramahkan di Radio Roja dulu beberapa tahun yang lalu. Bisa juga dibaca di website saya ya, tentang tabarruj, berdandan, tabarruj, dandanan wanita modern ala jahiliyah. Itu juga ada bukunya ya. Ada bukunya yang kemarin juga sempat saya kirim kepada panitia kajian untuk ditawarkan kepada akhwat-akhwat. Jadi penjelasan yang rinci tentang masalah kriteria berhias, bagaimana menampakkan perhiasan, pakaian yang syar'i bagi perempuan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ulama salaf. Bolehkah anak belajar ngaji sama Pak Guru yang ngaji anak-anak anak? Kalau belajar ngaji sama laki-laki bagi perempuan itu sebaiknya dihindari. Kalau ada guru perempuan maka itu lebih baik. Karena fitnah yang akan timbul sangat besar. Jadi kalau ada guru ya perempuan atau guru anak-anak yang mungkin bisa ngajar kepada kita atau mahram kita sendiri, maka itu lebih bagus daripada dengan guru laki-laki yang bukan mahram, karena itu fitnahnya sangat besar. Sebagian dari para ulama salaf menegaskan larangan ini karena khawatir fitnah yang timbul di antara keduanya. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah ngobrol di saat taklim berlangsung termasuk hatinya rusak? Ya, ini melanggar adab-adab menuntut ilmu. Tidak diperkenankan. Sedang ada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngobrol seperti ini berarti dia menghalangi dirinya dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini perlu dihindari, termasuk ciri-ciri hati yang tidak benar, makanya perlu dibenahi untuk dihindarkan sifat buruk tersebut. Kita akhiri kajian kita, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.